Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran pertama, pengantar kitab Ulangan, Jumat 1 Oktober, pendalaman. Untuk pemikiran yang lebih dalam dan lebih baik lagi, pelajari tentang pertentangan besar berdasarkan ide bahwa Allah itu kasih dan yang ditulis oleh seorang anggota gereja Advent, John Peckham, Theodicy of Love, Cosmic Conflict and the Problem of Evil. Fakta bahwa buku ini telah diterbitkan oleh penerbit yang bukan Advent menunjukkan bagaimana para peneliti Alkitab yang baik bisa menyatakan satu kenyataan tentang pertentangan besar sebagaimana digambarkan dalam Alkitab. Secara singkat, saya berpendapat bahwa kasih Allah, jika dimengerti dengan baik, ada pada pusat pertentangan alam semesta, dan bahwa komitmen Allah untuk mengasihi menyediakan sebuah alasan moral yang cukup bagi Allah untuk mengizinkan kejahatan dengan hasil-hasil yang signifikan agar memahami pemeliharaan ilahi yang bekerja dari apa yang saya sebut sebagai aturan-aturan perjanjian dari sebuah keterikatan. Perintah agar Israel jangan memasuki Kanaan selama 40 tahun lamanya merupakan satu kekecewaan yang amat menggetirkan bagi Musa dan Harun, Kaleb dan Yosua. Tetapi tanpa persungutan mereka menerima keputusan ilahi. Tetapi mereka yang telah bersungut-sungut atas perlakuan Allah terhadap mereka dan menyatakan bahwa mereka ingin kembali ke Mesir, menangis dan meratap pada waktu berkat-berkat yang telah mereka tidak abaikan itu ditarik dari mereka. Mereka telah menangis tanpa alasan, dan sekarang Allah telah memberikan sebab untuk menangis. Jikalau mereka telah meratap karena dosa mereka pada waktu itu dinyatakan kepada mereka dengan sebenarnya, maka hukuman ini tidak akan diucapkan. Tetapi mereka meratap karena hukuman itu. Kesedihan mereka bukan merupakan satu penyesalan, dan hukuman mereka tidak dapat diubahkan. Alfa dan Omega Jilid 1, halaman 469. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan juga merupakan rangkuman sepanjang minggu ini. Allah adalah Allah yang sungguh memperhatikan. Dan ketika kita melihat di dalam sejarah bangsa Israel di kitab Ulangan, Allah berperan aktif di sana. Allah sangat mengasihi umat-umatnya, lebih khusus lagi bangsa Israel pada waktu itu, oleh karena mereka adalah bangsa pilihan atas dasar kasih karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dan tujuannya adalah supaya mereka dapat mengabarkan akan kasih Allah itu kepada bangsa-bangsa kafir lainnya. Tetapi sayang sekali, rencana Allah tidak sesuai dengan apa yang direncanakannya. Bangsa Israel bukan semakin hari semakin setia kepada Tuhan, tetapi mereka justru sering memberontak kepada Tuhan. Sehingga Allah telah berjanji kepada nenek moyang mereka, tetapi mereka terus menolak akan kebaikan Tuhan, sehingga bangsa ini ditolak menjadi bangsa pilihan. Ketika kita mempelajari akan firman Tuhan, kita dapat melihat bahwa sejarah adalah hasil dari kehadiran dan tindakan Allah yang berkelanjutan. Allah memulai perjanjian dengan tindakannya di dalam sejarah tersebut. Dan Allah yang sama adalah yang pertama bergerak dan bertindak. Dan tindakan ini dalam sejarah adalah dasar dari perjanjian yang Allah buat. Kitab ini juga merupakan salah satu kitab perjanjian lama yang paling dikenal dalam perjanjian baru. Mengapa demikian? Karena kitab ini sering kali dikutip. Kurang lebih ada 80 kali pengutipan di dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya kitab Ulangan ini masih relevan dengan kehidupan umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Oleh karena kita sedang menantikan tanah perjanjian Kanaan Semawi yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita masih berada di dunia ini sedang menuju ke dalam tanah perjanjian tersebut. Ada banyak tantangan kehidupan yang sering kali kita alami di dalam dunia ini, sama seperti dengan bangsa Israel. Tetapi Tuhan terus memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita mau setia kepada Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, atau kita justru memilih untuk tidak setia kepada Tuhan, sama seperti dengan bangsa Israel, sehingga mereka harus merasakan kesengsaraan oleh karena tidak ada di dalam Tuhan. Karena itu, marilah kita tetap setia kepada Tuhan, belajar dari pengalaman bangsa Israel yang tercatat di dalam kitab Ulangan ini.
sehingga kita dapat mengetahui bahwa Allah terus merancangkan kebaikan di dalam kehidupan umat-umatnya di tengah-tengah penderitaan ataupun tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi. Tidaklah cukup hanya mendengar dan mempelajari firman Allah. Apakah yang harus kita lakukan kalau demikian? Kita harus hidup sesuai dengan apa yang kita dengar dan kita pahami ketika kita mempelajari akan firman tersebut. Sebagaimana perjanjian yang sudah diberikan sejak nenek moyang bangsa Israel kepada bangsa Israel itu sendiri, demikian pula perjanjian yang kekal, berkat-berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan terus menjadi bagian umat-umatnya di akhir zaman ini, asalkan kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena lewat kehidupan bangsa Israel di dalam kitab Ulangan dapat menjadi pelajaran bagi kami untuk kami terus setia kepada Tuhan, percaya janji-janji Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, dan Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.